Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Insya Allah ini adalah materi terakhir dari semester 1, sehingga setelah materi ini kita akan memperbanyak latihan-latihan soal ya. Materi terakhir yang akan Pak Fajar sampaikan adalah tentang skala. Materi ini ada di matematika dan ada di IPS. Apabila kita melihat peta, ini misalnya peta Indonesia, maka biasanya pada peta itu ada tulisannya skala. Nampak di bagian pojoknya itu ada beberapa perlengkapan peta dan salah satunya adalah skala. Bagaimana skala itu ya? Skala itu adalah sebuah istilah yang digunakan pada peta, dan pengertian skala itu sendiri adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Bagaimana maksudnya? Misalnya di sini ditulis 1:9 juta sekian ya, 9.800.000 sekian. Itu artinya 1 cm pada peta. Sehingga ini kalau kalian buat kalian ukur menggunakan penggaris, misalnya dari sini ke sini itu 1 cm. Itu kalau dibuat pada ukuran sebenarnya itu misalnya Jogja dengan mana ini? Jogja dengan Cilacap ini misalnya cuma 1 cm misalnya. Tapi kalau diukur beneran itu bukan 1 cm ya, tapi 9.800.000 sekian cm kalau dalam ukuran cm. Nah, jadi sebuah peta itu tidak dibuat asal-asalan, asal digambar saja atau asal diwarnai saja, tidak demikian. Tetapi benar-benar dibuat dengan perbandingan ukuran sebenarnya. Tidak mudah juga ya. Baik, ini contoh peta wilayah Surakarta ya. Kita kenal ya, mungkin ada yang rumahnya dari luar Solo, ada yang mungkin dari Sukoharjo ya, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Karanganyar, atau mungkin saudaranya ada di sana, atau mungkin dari dalam Solo, mungkin dari Kecamatan Laweyan. Nah ini Serengan, kita kan ada di sini nih, ada di sini nih SD Al Islam itu ya. Kemudian ada Pasar Kliwon, ada Jebres, ada Banjarsari, jauh ya yang rumahnya Banjarsari mungkin. Nah, barangkali kalau rumahnya Banjarsari mau ke Serengan itu kalau diukur dalam peta hanya 8 cm saja, tapi kan ukuran sebenarnya tidak tahu kan gitu. Nah, kaitannya dengan itu, maka pada pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya sih ukuran sebenarnya jarak ya apabila dikaitkan dengan peta. Ukuran sebenarnya berapa kilometer atau berapa meter, atau mungkin skalanya berapa banding berapa, atau mungkin mencari sebenarnya kalau digambar itu perbandingannya menjadi berapa sentimeter gitu. Jadi kalau digambar beneran itu pakai ukuran itu bisa ya, dari rumah ke sekolah itu bisa. Baik, kita lanjutkan. Pada pelajaran skala ini ada beberapa rumus-rumus yang harus kita ketahui, yang akan kita gunakan. Jadi ini nanti bisa kalian tulis di buku tulis dengan judul skala, dan rumus-rumus yang digunakan adalah yang pertama mencari skala. Mencari skala dengan rumusan jarak pada peta banding jarak sebenarnya, atau dibagi ya, atau dibuat mendatar begini, jarak pada peta banding ya, ini banding, atau kalau di hitung-hitungan boleh dibagi jarak sebenarnya. Rumus yang kedua adalah jarak pada peta. Jarak peta, jadi kalau mengukur jarak petanya itu berapa sebenarnya dengan cara skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian yang terakhir, rumus yang terakhir adalah mengetahui jarak sebenarnya, yaitu jarak pada peta dibagi skala. Itu rumus-rumus yang kita gunakan. Contoh yang pertama, contoh tentang mencari skala, yaitu jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Contohnya bagaimana? Nah, jarak
wilayah Banjarsari dengan serengan pada peta itu 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya antara kedua wilayah tersebut adalah 16 km. Tentukan skala peta yang digunakan. Tadi kita tahu bahwa skala itu adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya, ya. Sehingga jarak pada peta berapa? 8 cm dibanding 16 km. Nah, kalau sudah ketemu begini, maka satuannya harus disamakan menjadi cm. 16 km kalau dijadikan cm adalah 1.600.000 cm. Kita lanjutkan. Tidak selesai di sini. Karena ini 8, depan ini 8, maka nanti sama-sama dibagi 8 agar apa? Ya, agar nanti yang sebelah sini menjadi angka 1. Maka dibagi angka sebelah sini. 8 dibagi 8, 1.600.000 juga dibagi 8. Ya, karena ini 8. Karena ini 8. Sehingga sama-sama dibagi 8. Agar apa tadi? Agar menjadi angka 1. Mana angka satunya, Pak? Nah, ini angka satunya. 8 dibagi 8 itu kan 1. Nah, dibuat agar 1. Sedangkan ini mengikuti. Hasilnya berapa? Ini mengikuti. Jadi 1.600.000 itu kalau dibagi 8 itu adalah 200.000 cm. Ini ada cm, ini ada cm, dicoret ya, dicoret. Sehingga hanya angka saja. Membacanya bagaimana? Skalanya 1 banding 200.000. 1 banding 200.000. Itu jawabannya, itulah skalanya. Artinya apa? 1 cm pada peta itu mewakili 200.000 cm jarak sebenarnya. Atau 1 cm pada peta kalau dibuat jarak sebenarnya menjadi 200.000 cm. Baik, lanjut contoh yang selanjutnya. Jarak kota Solo dengan Jogja pada peta itu 6 cm. Sedangkan jarak sebenarnya antara kedua tersebut adalah 90 km. Misalnya saja ya, misalnya. Tentukan skala peta yang digunakan. Seperti tadi, skala itu jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Jarak petanya berapa? 6 cm. Jarak peta 6 cm, jarak sebenarnya 90 km. Ini satuannya diubah menjadi cm semuanya. 90 menjadi 9 juta. Lalu bagaimana? Sama-sama dibagi 6. Ya, ini dibagi 6, ini juga dibagi 6. Agar apa tadi? Agar ini berubah menjadi angka 1. Baik, kelanjutannya 6 dibagi 6, 1. 9 juta dibagi 6 itu adalah 1.500.000 cm. Cm-nya dibuang, tinggal angkanya saja, sehingga skalanya ketemu 1 banding 1.500.000. 1.500.000 itulah skalanya. Artinya apa? 1 cm pada peta mewakili 1.500.000 jarak sebenarnya. Artinya lagi, atau pada kalimat atau bahasa yang lainnya, 1 cm pada peta itu kalau dibuat jarak sebenarnya menjadi 1.500.000 cm. Begitu kalau kita mencari jarak ya, mencari skala ya. Bagaimana kalau mencari jarak pada peta? Nah, contohnya bagaimana? Saya beri contoh ini. Jarak wilayah Serengan dengan wilayah Jebres adalah 15 km. Jarak sebenarnya ini ya, karena kilometer. Apabila skala petanya adalah 1/300.000, maka tentukan jarak kedua wilayah tersebut pada peta. Kita masukkan rumusnya, yaitu skala dikali jarak sebenarnya 1/300.000 kali 15 km. Atau saya buat begini, 1 per ya kan, kali 1.500.000.
Kemudian kita lanjutkan 1 kali 1.500.000 kan ya 1.500.000 tetap, kemudian dibagi 300.000. Punya 05, punya 05 juga dibuang ya, tinggal 15 dibagi 3. Jawabannya adalah 5 cm. Jadi kalau sudah ketemu jarak kedua wilayah tersebut adalah 5 cm. Atau kalau dibuat peta, serangan dengan zebras itu jaraknya 5 cm saja dengan menggunakan skala ini. Itu kalau mencari jarak pada peta. Bagaimana kalau mencari jarak sebenarnya? Ini contoh yang selanjutnya. Sebuah skala peta itu 1 banding 400.000. Jika jarak antara wilayah Laweyan dengan Pasar Kliwon pada peta adalah 3 cm, maka tentukan jarak sebenarnya antara kedua wilayah tersebut. Jarak sebenarnya. Apa rumusnya jarak sebenarnya? Jarak pada peta dibagi skala. Jarak sebenarnya berapa? Jarak pada peta berapa? 3 cm. Per skalanya berapa? 1 banding 400.000. Ini Pak Fajar beri tanda merah. Ini nanti yang hasilnya harus kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena jarak sebenarnya itu tidak mungkin cm kan? Misalnya jarak rumahmu ke rumah siapa tidak mungkin cm. Jarak rumahku ke rumah ke sekolah adalah 1000 cm misalnya, tidak mungkin menggunakan ukuran cm, tapi menggunakan ukuran meter atau kilometer biasanya. Kita lanjutkan penghitungannya. Nah, kita buat begini, 3 per 1 per 400.000. Nah, kalau sudah dibuat begini, maka kita ubah menjadi begini, 3 cm bagi 1 per 400.000, ya kan? Ya, ini kan dibagi ini kalau dibuat mendatar. Kemudian ini kita ubah nih pembagiannya, ketemu pecahan kan? Pembagian diubah menjadi perkalian, dan ini dibalik. Berapapun bilangan dibagi 1 ya bilangan itu sendiri. Jadi angka 1 ini bisa kita abaikan kalau sudah menjadi begini. Sehingga menjadi 1.200.000. 3 kali 400.000 itu 1.200.000 cm. Ini sentimeternya sudah hitungannya sudah selesai, cuman ini masih cm. Maka kita ubah menjadi meter atau kilometer, yaitu jaraknya adalah 12.000 meter atau 12 km. Itu kalau diubah satuannya. Demikian tiga cara dengan 4 contoh. Kemudian ini ada soal latihan untuk di rumah. Soal ini kalian kerjakan di buku tulis, cuman tidak dikumpulkan ya. Meskipun tidak dikumpulkan, ini harus dikerjakan karena pada pertemuan mendatang ada soal-soal penilaian menggunakan Google Form yang Pak Fajar ambilkan dari soal ini. Jadi soal ini pasti keluar pada Google Form. Jadi besok kalau sudah mengerjakan kan tinggal mengalin jawabannya saja. Baik, demikian ya pertemuan kali ini. Pak Fajar cukupkan saja. Selamat belajar. Kalau tidak paham bisa diulang-ulang videonya, dan soalnya silahkan dikerjakan soal latihannya. Terima kasih sudah memperhatikan. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.